Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali kajian pada pagi ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba yazidu bi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbiru wa ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surah Al-Fatihah. Bapak Ibu jamaah pengajian ibadur rahman yang dimuliakan Allah. Pertama, tentu kita tidak henti-hentinya selalu dan selalu mengucapkan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah sampai pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan, sehingga pada pagi ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama taklim, mempelajari, memperdalam, memperkaya, memperluas pengetahuan agama kita, dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini, tema yang kita bahas adalah pesan moral Al-Quran pasca Ramadan. Jadi, pesan moral Al-Quran pasca Ramadan. Apakah di dalam Al-Quran itu ada pesan-pesan moral untuk bekal kita hidup setelah Ramadan, itu istilahnya? Kalau jawabannya adalah ada, ya. Kalau kita masih mempercayai Al-Quran, pesan moral Al-Quran itu, kalau saya hubungkan dengan ayat yang saya baca tadi, potongan ayat itu ya, potongan ayat itu ada pesan yang sifatnya fikih, pengetahuan syariah. Yang kedua ada ibadah, ya, ada ibadah. Kemudian yang ketiga pesan sikap atau akhlak. Jadi kita tiga itu pesan moral Al-Quran pasca Ramadan. Nah, potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 185, di akhir ayat itu ada tiga pesan yang untuk bekal kita hidup di bulan-bulan ini dan seterusnya. Karena kita ini sudah masuk tanggal 13 ya, 13 Dzulqa'dah. 13 Dzulqa'dah
kemudian nanti setelah selesai Dzulqa'dah ini masuk di Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah selesai, ganti tahun baru. Tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Itu namanya bulan pertamanya Muharram. Lah Muharram itu orang Jawa itu biasanya tidak terlalu mengenal, tidak terlalu dipublikasikan. Yang dibesarkan hanya surahnya. Ya, surahnya itu artinya di tanggal 10-nya itu. Ya, sehingga dinamakan surah. Surah itu asal kata dari asrul. Asyara itu 10. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas ya, tanggal 10-nya Muharram. Dan ternyata bulan Dzulqa'dah yang sekarang ini setelah Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, bulan ke-11 seperti ini, tanggal 13 Dzulqa'dah itu termasuk bulan yang dimuliakan. Pada lupa itu. Allah sendiri yang memberitahu bahwa bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang dimuliakan. Kata Allah di dalam ayat 30 ya, surat An-Taubah itu. Di tahun Islam itu Allah menjadikan 13 bulan, 12 bulan. Biha, di dalam 12 bulan itu arba'atu hurum, ada bukan kipas, rasanya beda. Ketik. Oh ya. Yang bawa aja itu diambil. Nah itu diambil kemudian. Nah. Jadi satu tahun itu ada 12 bulan. Kata Allah, fiha, di dalam 12 itu arba'atu hurum, ada 4 yang mulia. Jadi ada 4 yang mulia. Apa itu? Pertama, 4 yang dimuliakan oleh Allah itu hurum. Pertama Dzulqa'dah. Nah sekarang itu Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, Dzulhijjah. Nanti pada waktu bulan haji itu Dzulhijjah. Kemudian setelah itu Muharram, bulan pertama Islam. Ya, bulan pertama Hijriah itu Muharram. Kalau Masehi Januari, gitu kan. Kemudian yang keempat itu adalah Rajab. Nah, biasanya terkenalnya kita itu Rajabnya itu mulia itu. Yang mau masuk Ramadan itu loh. Ya dah. 1-2 bulan sebelum Ramadan itu kan Rajab dulu kan. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Nah, biasanya itu Rajab itu yang dirame-ramekan. Waktunya orang apa? Datang ke makam-makam, kemudian banyak puasa-puasa, itu kan. Banyak apa gitu kan di Rajab itu. Padahal di bulan ini juga mulia, namanya Dzulqa'dah. Cuma apa? Jarang orang memuliakan bulan Dzulqa'dah. Mulianya apa? Kalau dalam hadis itu mulianya bulan Dzulqa'dah itu di wilayah Saudi Arabia, Mekah itu tidak diperbolehkan untuk peperangan. Tidak ada peperangan. Kalau kita alhamdulillah sudah tidak ada yang namanya peperangan, tapi dialihkan perang dengan nafsu. Ojo terlalu menuruti nafsu gitu. Artinya apa? Dianjurkan orang itu mengucapkan dengan ucapan yang jujur. Gitu. Ijazahmu itu asli atau tidak. Nah, di bulan Dzulqa'dah itu kudu jujur. Apa? Asli.
biar seneng tanggane kalau itu asli kayak nomor. Nah ya toh, ini asli gitu. Ora usah disimpan biar tidak menjadi penasaran orang gitu. Jujur itu ini asli gitu. Tanda tangannya juga asli, stempelnya juga asli, Fotonya juga asli. fotonya juga asli. Nah itu harapannya di bulan Dzulqa'dah. Ojo sampai cuma menyampaikan ini loh asli, sulit sampai mengundang beberapa advokat, lu bayar beberapa juta, eman, namanya mubadir. Nah, itu. Saya kira dikarenakan tidak mengerti menghormati bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Kongkon melu pengajian. Biar apa? Biar paham bulan ini termasuk bulan Dzulqa'dah, yang bulan Dzulqa'dah itu bagian dari bulan mulia yang 4 itu. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah itu. Kemudian pesan moral Al-Quran itu kalimatnya jelas. Ada 3 pesan moral yang untuk bekal hidup kita itu. Namanya yang pertama bidang fikih, nanti saya jelaskan itu. Kemudian yang kedua adalah ibadah, yang ketiga etika atau akhlak. Jadi fikih, ibadah, akhlak. Fikihnya apa? Kalimatnya satu. Apa cuma menyampaikan satu kalimat begini. Walituk milul iddah. Ya, ya. Walituk milul iddah. Apa artinya itu? Pesan moralnya itu begini. Cepat menyempurnakan hitungannya. Yang dimaksud hitungan apa di situ? Karena ini ada hubungannya dengan Ramadan. Maka yang dimaksud adalah hitungan kesempurnaan puasa Ramadan. Karena ayat ini kan 185, Ramadan itu 183. Yang dulu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu sudah wassalam. Itu Syawalnya juga wassalam. Nah kita sekarang masuk Dzulqa'dah, apa? Allah pesan segera. Nah, barisannya lihat, segera menyempurnakan hitungannya. Hitungan apa maksudnya? Hitungan puasa. Alhamdulillah puasa kemarin kita 30 hari. Nah itu dilihat sudah sempurna atau belum. Kalau sudah sempurna, alhamdulillah. Nah Allah itu mempermasalahkan sing durung sempurna 30 hari kemarin itu siapa? Nah, senang. Ojo lupakan. Cuma Allah itu pakai kalimat saja Quran itu walituk milul iddah, kalimat itu ya. Apa? Kamilah itu artinya kamilah itu sempurna. Ya dah gitu. Islam kamil, nah itu kan Islam sempurna. Artinya apa? Sempurnakan itu yang merasa punya tunggangan puasa Ramadan segera di apa? Segera dilunasi, segera disempurnakan sampai 30. Soalnya ada orang tertentu yang ternyata di bulan suci Ramadan kemarin itu terganggu apanya? Kesehatannya. Sehingga seharusnya puasa kemarin itu ada yang tidak puasa. Karena apa? Karena sakit. Nah, berapa hari? 4 hari sakit tidak puasa. Yang satu tidak puasa karena pas bepergian, namanya safar. Berapa hari safarnya? 2 hari. Dilalai perjalanannya jauh
di dalam tengah perjalanan kemudian pusing kemudian mau muntah-muntah, ya kemudian minta dari supirnya untuk berhenti sebentar karena dia muntah. Setelah muntah pusing kemudian kepingin minum, ternyata depannya ono angkringan. Angkringan walaupun Ramadan ada angkringan ada loh, cuma ditutup jarik 3 itu. Gitu. Yang terlihat cuma kakinya, ya punggungnya sama kepalanya tidak terlihat. Nah tapi dia tetap masuk, pesen apa? Teh panas. Karena pusing kan. Setelah diminum dibawa ke mobil, minumnya di mobil, minum kemudian rodok lego. Kemudian diminum rodok lego, kemudian aku berarti orang poso ya, yang buatan bu, anaknya ngomong. Ketoke kok angkringane goreng ya. Apa ya? Delok kene, didelokke angker. Oh nggih. Nyuwun to Bu ngono. Angkringane lagi goreng mendoan. Ya wis aku jaloke loro. Ya jaloke loro dibawa ke mobil. Niki Bu, ale dimakan. Rasanya enak, sebelahnya iri. Aku kok itu rada pusing iki. Ngono kok pisan, wong papat kuwi. Ya ta? Wong papat melu rada pusing. Akhire wong papat ki melu-melu ora poso. Wong njaluki minuman kabeh. Dadi wong 6 ning mobil kuwi kabeh ora poso. Jaluke kabeh ana sing teh panas, ana sing jahe panas, ana sing kopi panas, sudah kan. Sekalian minta gorengan lagi tambah. Tadi kan cuma 2. Tambah lagi. Tak piring kabeh dilengkapi, dimakan di dalam mobil. Wong 5 utawa wong 6 sak supire kuwi kabeh ora poso. Ngono kok oleh apa ora? Posisi safar lho ya. Safar. Nah, kalau posisi safar perjalanan boleh-boleh saja. Karena alasannya jelas. Ya, tanpa kita memperdulikan safarnya seperti apa. Sing penting kalau marid, sakit, au alas safarin atau dalam perjalanan, kalau ingin berbuka di siang hari monggo. Gitu kan. Tapi Allah mengatakan, kok kowe rada kuat sampai bisa poso sak terus sampai maghrib, wa khairul lakum, itu luwih apik bagi kamu. Berarti apa? Ditanyakan pada diri sendiri, mau pesen mendoan apa ora? Aku ketoke rada enak badanku, aku ora usah. Nah, ngono kae itu lebih baik. Tapi karena iri sama kancane, ya toh, siji imam kok sijine ora, aku tak pesen pisan. melu mumet. Ben melu mumet. Bukan melu maam. Akhirnya wong 6 kuwe bersama-sama berjamaah buka di siang hari. Jadi jamaah itu tidak hanya sholat ya, berbuka di siang hari juga ikut berjamaah. Alasannya jelas, nggak apa-apa. Tapi diingat, apa pesankan? Ingat loh, kejadian seperti itu berapa hari kamu di dalam bulan suci Ramadan? Itu pesannya. Jadi Allah itu tidak pesan apa-apa, cuma pesan dalam ayat Quran apa? Walitukmilul iddah. Segera, kalimat ada ya, segera sempurnakan hitunganmu. Sing dimaksud hitungan apa? Puasa. Berarti apa? Orang ini karena sehat, gara-gara perpergian tidak kuat, berarti jalurnya ketika sudah masuk di bulan di luar Ramadan, dia harus qadha. Qadha itu apa? Utang poso di sahur poso dengan cara cepat, segera di sahur. Soalnya ono wong kasus di bulan Ramadan ora poso blas.
dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kasusnya apa? Dia hamil, dia menyusui, atau ada bapak yang sangat tua sekali, sudah tidak kuat lagi berpuasa. Ada seorang bapak juga yang kerja keras, yang kira-kira 10 menit, 15 menit, setengah jam harus minum, saking kerasnya apa? Bekerja. Itu juga diperbolehkan untuk tidak puasa. Atau ada orang yang berpenyakit kronis, artinya apa? Dia kalau tidak makan dalam jangka waktu 3 jam pasti sakit, kata dokter. Maka apa? Dianjurkan tidak puasa. Nah, orang-orang kasus seperti ini, hamil, kemudian menyusui, orang yang kerja keras yang tidak bisa ditinggalkan untuk keluarganya tadi, sakit kronis ya, yang harus tidak boleh berpuasa oleh dokter tadi itu. Kemudian yang yang kelima itu adalah orang yang lemah ya, orang yang sangat tua sekali tadi itu. Orang seperti ini ngambil jalurnya, ini fakirnya ya, ngambil jalurnya boleh dua. Apa? Kalau sekiranya masih mau kodok boleh, tapi ada juga boleh juga mau ngambil fidyah. Jadi tidak harus kodok, tapi boleh fidyah. Kalau kasusnya yang 5 ini loh, hamil, menyusui, orang yang sudah sangat tua, ya kan? Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah orang yang kerja keras tadi itu. Kemudian yang kelima orang yang berpenyakit yang kata dokter tidak boleh apa? Berpuasa itu. Nah, jalurnya orang yang 5 ini kalau terjadi di bulan suci Ramadan kemarin tidak jalur qadha, karena sudah tidak mampu lagi berpuasa. Tapi jalurnya apa? Fidyah. Nah, itu pesan moral. Ya. Fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan kepada fakir miskin, diukur dari dirinya. Berapa kali makan kita memberi? Nah, fakirnya lagi tinggal milih, boleh 3 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Sekali makan berapa? Ukurannya awake, bukan diukur oleh orang lain. Ya, karena ini nafsi-nafsi, itu kan gitu. Kalau dia 1 kali makan di sini berapa Pak Arun? 1 kali makan? 15.000 ya. Itu ST-nya komplit ya, 15.000. Dia mau ngambil berapa? Sekali makan, 2 kali makan, 3 kali makan. Loh, kok sampai 3 Pak? Sekali boleh? Boleh. 2 kali boleh, 3 kali boleh. Nah, sampean pengen ngambil yang berapa kali? Roto-roto milihnya sekali makan. Tidak apa-apa karena boleh, ini fakirnya. Sing penting ada fidyah. Tentang berapa kalinya itu fakir menurut para ulama. Dihargai semua. Mau sekali makan boleh, 2 kali makan boleh, 3 kali makan boleh. Tapi kalau dilihat dari lebih banyak lebih baik, ya 3 kali. Tapi yang penting kan mengeluarkan apa? Fidyah, itu intinya. Tentang pilihannya itu masuk fikih. Makanya pesan yang pertama tentang fikih boleh milih-milih seperti itu. Tapi dia ternyata aku sekali saja Ustaz, boleh sekali. Kemudian ditanyakan sekali makan berapa? Kalau saya makan siang itu biasanya 22. Kalau makan malam pecel lele 13. Kalau siang itu lotek, ya toh 11.000. Dianggap saja biasanya berapa? Dibulatkan menjadi 15. 1 kali makan. Itu kalau dia hamil atau dia menyusui tanggal 1 sampai tanggal 30 kemarin belum sama sekali, tinggal ngitung 15 kali 30. Diberikan kepada siapa? Diberikan pada fakir miskin. Berupa apa?
Ayo dijawab. Makan. Makanan, bahasanya itu makanan. Makanan pokok. Ojo diberikan uang. Kalimatnya bukan uang, tapi apa? Kalau terpaksa uang diserahkan kepada yang bersangkutan, kemudian titip omong, ini uang saya fidyah, tolong dibuat untuk makan fakir miskin. Makan ya. Tentang nanti disalahgunakan bukan urusan yang memberi fidyah, tapi urusannya siapa? Pengurusnya. Nah, pengurusnya kudu jeli, ini uang fidyah loh untuk makan. Tidak diperbolehkan uang fidyah untuk dibelikan pulsa. Soalnya apa? Kadang-kadang orang yang tidak ikut ngaji, aku sek duwe uang fidyah berapa? 500, tak berikan tonggoku fakir miskin. Uang. Lah tanggane diberi uang 500, seneng alhamdulillah, delok HP-ne kok ora ono pulsae. Wah ning koter langsung tuku pulsa 50.000. Berarti kurang pas. Memberinya itu baik, ya kan? Tapi redaksi Al-Qur'annya it'amut ta'am, memberi makanan pokok. Seperti apa? Seperti zakat fitrah. Zakat fitrah berupa apa? Beras kan? Beras diserahkan sama panitia atau langsung diberikan. Kalau malas untuk beli beras, diberikan sama panitia masjid. Tapi panitia masjid ketika sudah jadi, dikumpulkan jadi satu, apa diberi uang? Enggak kan? Diberikan apa? Beras. Kemudian beras baru dibagi-bagikan. Nah itu. Karena tidak diperbolehkan. Nah ini kalau nggak ngaji, kadang-kadang di PNI DW, ben ora susah-susah, duit bae piro kowe wingi ora bisa poso. 30 dino. Ya wis sak manganan piro? 20 ping 30. 600 kan? 600.000 berikan wae. Berikan siapa? Ya sapa sing sing kira-kira layak diberi miskin. Diberi langsung duit. Nah, berarti tandane durung. Ayo. Tandane belum ikut ngaji. Lah ngono kuwi kalau sing ngaji tahu harus diberi tahu, ojo diam. Karena kalau diam selamanya pasti tidak tahu. Nah itu. Nah, saya khawatir kalau ini sampai dilakukan terus-menerus, menganggap itu baik, tapi di sisi Allah tidak baik. Orang ini nanti di hadapan Allah itu orang yang rugi. Ruginya gimana? Diperlihatkan amalnya itu, ini loh. Saya itu sudah ya. Saya itu sudah kok sudah apa itu sudah madar fidyah. Mana? Sudah tak bagikan. Berupa apa? Duit. Wah, berarti kowe durung pas. Rugi. Ruginya apa? Sing dimaksud saya itu adalah berupa makanan pokok. Berupa makanan pokok, beras atau apa? Itu. Atau diserahkan dengan catatan ngomong pesan kepada pengurusnya, ini uang fidyah untuk makanan pokok. Nah, gitu. Jadi itu namanya nilai Al-Quran. Itu kalau nggak dipelajari, kadang-kadang kita mengambil seenaknya saja, yang penting nyaman. Nah, gitu. Beragama itu ada aturannya. Gitu. Nah, oleh karena itu pesan memberi fidyah itu dihubungkan, disesuaikan dengan makannya dia. Ojo diukur makan orang lain, nggak boleh. Ya, coba jenengan senenge nasi goreng, gitu kan? Nasi goreng jenengan kira-kira cuma 18.000 toh, atau 15.000 ya. Ojo ukur karo nasi gorengnya Prabowo. Iya kan? Prabowo kan suka nasi goreng ya. Nasi goreng Prabowo-nya berapa? Ya, bisa juga 100 kan? Tapi kita tidak sampai 100, cuma 15.000. Makanya fidyah itu dia jangan jangan disamakan dengan orang lain. Jadi ukurannya itu binafsi, untuk dirinya sendiri. Satu dengan yang lain diantara kita saja kadang-kadang berbeda.
Itu namanya pesan moral yang pertama. Itu namanya apa? Namanya walituk milul iddah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan moral yang kedua adalah walitukabbiru ala ma hadakum. Ayat ini suatu ayat akhir, cuma ini walitukabbiru ala ma hadakum. Itu apa artinya? Artinya begini, pesan moralnya itu begini. Seakan-akan begini. Apa yang telah kamu lakukan di bulan Ramadan kemarin itu, amalan-amalan yang mulia itu, teruskan. Itu pesannya kok. Seakan-akan Allah itu berbicara seperti itu kepada orang yang mengerti Al-Quran dengan kalimat walitukabbiru waha alama hadakum. Baknya itu kan bertasdid itu walitukabbiru wa kabbara yukabbiru. Itu berarti apa? Ada tekanan orang melakukan secara terus menerus, bukan sekaligus. Sekaligus itu apa? Sekaligus itu akbar. Kalau kabbara terus menerus. Seperti apa? Nazzala. Quran itu turunnya sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Tapi ketika Quran turun 30 juz itu adalah inna anzalna. Nah, anzala itu sekaligus, kalau nazzala itu sedikit demi sedikit. Nah, Quran tadi pesannya walitukabbiru waha alama hadakum. Kalimatnya tukabbiru itu artinya apa? Kamu cara melakukan amalan Ramadan yang dulu itu teruskan. Nah, pesannya itu. Teruskan itu apa sih? Secara istiqomah. Ojo koyo wong rodok kidul ado kono kowe. Ramadannya sergap, begitu hilang Ramadannya wassalam, hilang nilainya. Nah, wassalam itu apa? Selamat tinggal. Nah, gitu. Kemana lagi? Qiyamul lailnya wassalam. Ya kan kita? Sodakonya wassalam. Baca Qur'annya wassalam. Ojo koyok ngono kuwi kata Quran pesannya. Apa? Teruskan. Sekalipun diteruskan dengan cara volume atau standarnya diturunkan. Satu misal seperti gini ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kelemahannya itu gini. Ramadan kalau qiyamul lail itu kan diawalkan setelah Isya, jenenge apa itu? Tarawih. Nah, tarawih itu kan mestinya ada yang imami. Karena bersama-sama di masjid lah. Makmum merasa nyaman. Karena apa? Tinggal ikut saja. Ruku ikut ruku, sujud ikut sujud. Karena apa? Ono sing ngimami. Begitu lepas Ramadan, orang masih ngimami. Sholat dhewe. Kan gitu kan? Karena sholat dhewe lemas. Biasanya tinggal aman amin aman. Amin saiki kudu ngomong dhewe. Fatihah dhewe. Apa setelah Al-Fatihah meladoni terus apa? Kulhu meneh, gitu kan? Waladolin meneh. Kulhu meneh. Ora apa-apa. Dibaca sendiri karena apa? Sendiri. Nah, terus ono kebosanan itu tidak seperti di bulan suci Ramadan. Nah, sing penting ojo bosan. Tapi gimana? Standarnya saja diturunkan. Ramadan 11, kalau Syawal atau Dzulqa'dah ojo 11. Disesuaikan dan tingkat kengantukan kita. Wis ta ada? Kalau lagi fit gitu kan bisa, tapi begitu rada ngantuk, nah standarnya dari 11 turun jadi berapa? 3. 11 turun jadi berapa? Ya 7 lah itu ya. 7 berarti apa? Qiyamul lailnya atau tahajudnya 2, ya kan? Kemudian witirnya 3. Alhamdulillah masih bisa 7. Berikutnya lemes. Ya, berikutnya lemes. Lemes dikurangi lagi enggak apa-apa. Dari 7 kurang lagi berapa?
5, 2 tahajudnya, 3 witirnya. Berikutnya masuk angin. Ya toh? Berikutnya masuk angin, dari 5 kurangi lagi karena apa? Masuk angin. Berarti piro ya? 3 bagi 2 kan? 2 tahajudnya, 1 witirnya. Enak koyo ngono agama itu. Sing penting apa? Allah tidak menekankan kamu ideal. Tapi sing penting kan kamu itu bisa continue. Namanya menghidupkan tasdid itu loh. Terus menerus. Nah inilah rahasia Al-Quran. Jenengan iso amal terus menerus itu yang jenengan baca biasanya. Ini banyak orang yang enggak dong ini. Apa? Jenengan kan biasanya baca Al-Fatihah. Iya kan? Jenengan biasanya baca Al-Fatihah enggak kalau sholat? Maksudnya sholat sendiri loh ya. Wajib kan setiap rakaat. Kecuali kalau ikut imam, ada yang baca, ada yang tidak. Kalau bacanya keras imamnya. Nah di dalam Fatihah itu Bapak Ibu ada rahasia. Allah sengaja rahasiakan. Kepingin diberikan kekuatan jiwa istiqomah. Ini kalau orang nggak baca benar, itu kadang-kadang digaya bisa bacaan bisa. Tapi tidak ada pesan moralnya. Apa itu? Kalimat ihdinas siratal mustaqim. Nah di situ ada kata mustaqim. Itu jenengan seakan-akan itu minta kepada Allah, ya Allah berikan sikap istiqomah. Istiqomah itu apa? Aja terus menerus, walaupun cuma sedikit tapi ajak terus. Itu Allah lebih senang daripada sekali terus wassalam. Nah itu coba. Lanjut dengan secara tidak langsung itu terus menerus apa? Minta kepada Allah jiwa ini diberikan mustaqim secara terus menerus, namanya istiqomah. Asal dasar dari istiqomah itu adalah mustaqim itu. Istiqomah yastaqimu istiqomah. Mustaqim jiwa yang istiqomah, lurus itu loh, tol itu. Enggak pernah belok kan itu. Begitu belok ya bukan gang tol. Tol itu lari terus kencang. Nah, gitu. Artinya apa? Terus menerus. Walaupun standarnya diturunkan. Jadi agama tidak menyuruh jenengan ideal. Tapi apa? Disesuaikan dengan apa? Kemampuannya. Kalimatnya kan jenengan baca itu biasa yasinan itu ya. La yukallifu wahu nafsan illa wus'an. Coba awas saja itu. Aku orang maksa kowe lho. Kowe beramal sesuai dengan kemampuanmu. Tapi secara tidak langsung aku menuntut kowe mengamalkan itu terus menerus. Katanya Rasulullah, Aisyah itu begini, ayul amal afdal, ayul amal ahabbu ila Allah ta'ala ya Rasulullah. Amalan yang paling disenangi oleh Allah itu amalan apa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya tak, itta'ada walau qillah. Kamu melakukan sesuatu secara terus menerus sekalipun kecil atau sedikit. Nah ayat ini kemudian dipakai pedoman para sahabat ya. Yang kuat alhamdulillah, yang tidak kuat mengambil yang paling minimalis. Minimalis tapi bisa istiqomah. Nah pesan moralnya itu adalah gelem melakukan amalan agama yang istiqomah. Ojo sampai hilang Ramadannya, hilang nilainya. Nah ini yang parahnya di situ nanti. Gitu. Jadi kalau dalam bulan Ramadan kasih sayangnya tinggi, ya sedekahnya tinggi, sesama manusia tinggi, maka diharapkan setelah Ramadan juga ada sifat-sifat seperti itu dibiasakan terus menerus. Itu namanya walitukab biruwaha alama hadakum.
Sehingga tingkatan jenengan menjadi mutakin itu tidak hanya pada waktu Syawal itu, tapi Dzulqa'dah juga masih ada sisa-sisa mutakin. Jadi itu kan jangan begitu setelah Ramadan hilang terus salam-salaman, maaf-maafkan, kemudian hilang nilainya, kembali lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Diteruskan ya, diteruskan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, nanti kita pertanyaan adalah wala'allakum tashkurun. Pesan yang ketiga, ayat itu diakhiri dengan wala'allakum tashkurun. Apa itu? Hendaklah kamu pandai bersyukur. Tashkurun itu juga kan pakai fi'il mudhari' itu. Tashkuruna kan itu kan. Artinya apa? Bersyukur itu secara terus menerus, sampai kapan tidak bisa ditentukan. Nah, sekarang berbicara masalah syukur terus menerus itu adalah, kalau dalam bahasa akhlak itu kan syukur itu tiga toh. Syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur bil amal. Syukur dengan lisan, orang yang suka mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tidak pernah keluar dari lisannya itu pengeluar, tapi adanya cuma apa? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, syukur bil qalb, syukur dengan hati. Artinya apa? Menyatakan semua yang diberikan oleh Allah pada dirinya ini semata-mata dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita ini adalah semata-mata dari siapa? Dari meyakini secara apa? Yakin bahwa semua yang diberikan kita ini adalah semata-mata dari Allah. Itu secara tidak langsung orang itu namanya syukur bil qalb. Hatinya itu syukur. Kemudian yang ketiga, ini yang susah Bapak Ibu. Syukur bil amal. Syukur bil amal itu apa? Syukur bil amal itu kita melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang memberi. Biar gampang, Pak Amam itu, Mbak Wit itu kan menyediakan teh ini ke sini, ya. Kira-kira tujuan teh sampai sininya apa? Tujuannya yang memberi kira-kira apa? Diminum. Tujuan memberi teh itu supaya diminum. Tapi yang diberi benar diminum, ya kan? Berarti apa? Yang minum itu sesuai dengan tujuan yang memberi. Berarti saya itu namanya syukur nikmat. Syukur nikmat itu apa? Mensyukuri, melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang memberi. Kok andai kata ini sampai habis, ya kan? Bener habis di situ. Yang memberi itu kemudian langsung berpikir, kok wis teh. Terus gimana? Awal itu kayak ngono kuwi. Ya toh? Awal itu kayak ngono kuwi, Ibu. Makanya dalam ayat Quran itu la in sakartum. Nah, kalimat pakai na lagi tak tasdid, la azi pakai lah lagi, pakai tasdid lagi, pakai nun lagi taukid. Itu bener apa? Kalau kamu benar-benar bisa menyatakan syukur sesuai dengan tujuan saya, jangan khawatir. Sebentar lagi tak tambah. Kamu punya baju baru, belum sampai dipakai ke pasar, tak pakai untuk pengajian dulu. Apa ngintip itu? Bajunya baru, dipakai untuk
pengajian. Berarti itu syukur. Syukur apa? Nikmat. Allah itu sudah mikir 1 bulan lagi, belum sampai 1 bulan, saya ganti baju yang baru itu dengan baju baru yang lain lagi. Tapi kalau baju baru disimpan terus untuk Idul Fitri dipakai, bar halal bihalal centel ke ngarepe omah, wis kering, dilipat, masukkan almari, ditutup almarinya sampai Idul Fitri lagi. Nah, apa sih? Ini namanya tidak bersyukur. Coba itu. Ayatnya jelas itu. Surat Ad-Duha itu. Fa amma bini mati rabbika fahadis. Nah, fahadis di situ itu apa? Suruh menampakkan, suruh memakai, suruh minum. Kalau kamu pakai berarti kamu sesuai dengan tujuan saya. Apa? Sebentar lagi akan saya ganti. Syukurnya. Seperti apa? Jenengan masih bisa jalan. Allah memberi sihat jenengan masih bisa jalan. Kok ada undangan? Tidak ada udur, tidak ada apa-apa. Ming rodok ngantuk. Ming lo ya. Ming rodok ngantuk. Ono undangan aku tak adus. Aku tak datang di undangan. Langkah jenengan menuju ke tempat majelis taklim itu, ya tak? Sampai duduk, berduduk, kemudian nggawa minuman, ono minumane, ono senang juga. Perjalanan jenengan itu secara tidak langsung Allah itu senyum. Senyum apa? Seakan-akan apa itu? Alhamdulillah nikmatku, ya tak? Dilakukan, ya tak? Dibuktikan di hadapanku apa? Sehat yang saya beri itu benar-benar dipakai. Jadi melangkah jenengan itu secara tidak langsung syukur sesuai dengan tujuan siapa? Allah memberi sehat, masih bisa jalan, kok dipakai jalan, dan jalannya tidak macam-macam, tidak ke pasar tapi ke masjid atau ke tempat pengajian. Maka perjalanan jenengan itu dalam rangka syukur, nikmat. Itu baik. Tapi kalau sehat ada undangan masih tetap di rumah, terus rodok ngantuk kok diteruske turu, itu berarti secara tidak langsung tidak bersyukur. Apa yang terjadi kalau tidak disyukur? Oleh Allah, inna adabi lasatu. Siksaku ingat ya, lebih besar. Artinya apa? Wong mau minta sehat ke orang gelem gerak. Gerak jenengan itu dihargai oleh Allah. Sak tekanan perjalanan jenengan itu ke sini, dalam salah satu hadis Rasulullah itu, palai kaya wong niliki wong sakit 1000 wong. Rodok ngantuk, wis orang ngantuk. Aku tak butuh, tak ikut pengajian. Sampai di tempat pengajian, jenengan duduk enak itu, nyata. Jenengan itu sudah diberi oleh Allah yang namanya pahala, koyok pahalai wong ngiliki wong sakit 1000 orang sakit. Walaupun di tempat pengajian itu rodok ngantuk, ora apa-apa. Ya tak, ora apa-apa. Sing penting teko, sing penting datang mendengarkan, syukur, mengenal ustadz. Tapi dengan catatan, sakbare pengajian ojo ngerasani ustadz. Hati-hati sampean. Artinya ngerasani apik itu kan nggak apa-apa, tapi ngerasani elek ojo sampai. Nah gitu. Nah itu namanya apa? Kemuliaan memperhatikan tentang kesyukuran, syukur nikmat. Karena syukur nikmat ini kan hubungannya dengan kufur nikmat. Syukur nikmat melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang memberi.
Sebaliknya ada orang itu tidak syukur nikmat tapi kufur nikmat. Kufur nikmat itu apa? Melakukan sesuatu tidak sesuai dengan tujuan yang memberi. Jadi saya diberi teh, ya tak? Teh ini saya terima. Setelah teh ini saya terima, saya bawa pulang. Ninggalan tak buang. Tiba-tiba. Kalau teh ini sampai dibuang, berarti kan tidak sesuai dengan siapa? Yang memberi. Nah, ketika tidak sesuai dengan yang memberi ini, namanya kufur nikmat. Kalau diminum syukur nikmat, kalau dibuang kufur nikmat. Nah, itu. Kayak masjid disumbang karpet. Karpetnya malah dideleng gudang. Ora digawe-gawe. Malah dijual. Berarti yang jual itu tidak syukur, tapi apa? Kufur nikmat. Kalau digelar dipakai sujud, namanya syukur nikmat. Yang memberi sudah mikir, alhamdulillah pemberian saya digelar dipakai sholat. Itu wes mikir, kurang berapa shop lagi yang belum ada karpetnya. Nah sudah mikir begitu. Tapi begitu tahu mana karpetnya yang dulu, saya jual. Berarti apa sih memberi? Orang ngira tak kei meneh. Itu Allah tak akan seperti itu. Makanya apa? Tuntutan kita dalam hal nikmat dari Allah itu syukuri. Apa artinya syukuri? Melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang memberi. Jangan sampai diberi sesuatu tapi malah dipakai sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan yang memberi, itu namanya kufur nikmat. Makanya minuman jenengan itu kalau jenengan habisin namanya syukur nikmat. Makanan juga begitu, kalau jenengan makan syukur nikmat. Kalau nggak dimakan digowo, ojo dibiarkan. Itu nanti yang memberi itu besok akan ditambah. Alhamdulillah orang si saya. Berarti besok dari 2 menjadi 3. Ngono kuwi. Ya, perasaannya beda loh daripada rata-rata orang di lah, lah ini kok orang masih digowo. Berarti besok meneh. Nah, rasanya jenengan kayak ngono kuwi. Makanya teh kudu entek, makanan kudu entek. Kalau enggak entek dibawa pulang. Orang usah malu. Itu namanya fa'amma bini mati rabbika fahaddis. Tuntutan kita itu fahaddis, tampakkan. Ya tadi lakukan. Ojo sampai kalau tidak dilakukan berarti kufur. Kalau dilakukan berarti syukur. Nah, gitu. Makanya tuntutan orang sholat itu kan pertama wajib berdiri. Kan sholat wajib itu wajib berdiri. Kalau orang itu sehat ya. Kalau sudah tidak mampu lagi berdiri apa? Duduk. Kualitas sholat duduk itu sama saja dengan kualitas sholat berdiri. Karena apa? Dia tidak mampu berdiri, kalau bisa duduk. Kalau duduk nggak bisa, berbaring dengan tiduran, kan itu kan? Sholat dengan tiduran, gitu. Kok sampai dengan tiduran sudah tidak mampu lagi? Kok langsung disolati tak sampai? Ya ojo kejem-kejem koyo ngono kuwi. Kan standarnya papat toh, berdiri. Kalau nggak bisa duduk apapun terserah, sing penting duduk. Nggak ada ketentuan duduk. Sing penting sesuai dengan apa yang dinikmati. Duduknya kayak apa? Nggak ada aturannya. Pakai kursi atau silo atau pakai terserah, yang penting duduk. Kemudian yang ketiga, kalau nggak bisa dengan duduk, berbaring, tiduran. Kalau nggak bisa dengan berbaring, ingat ini ya, isyarat. Isyarat pakai kedip mata boleh. Isyarat pakai tangan juga boleh. Ya, isyarat mantuk-mantuk ini juga boleh. Nah itu. Sing penting apa? Connect pikiran sama hati itu connect. Aku lagi sholat
Iki lagi berdiri baca Fatihah. Kemudian mau rukuk gini aja. Bangkit dari rukuk gini aja. Sujud gini. Jadi sholatnya cuma gini. Bisanya cuma gitu. Ya, karena fisiknya sudah sakit. Atau dengan tangan, ada orang sakit itu mengisong ini. Ternyata orang itu sedang gini itu sholat isyaratnya. Jadi gini rukuk, gini berdiri, gini sujud, ini duduk, ini sujud, ini berdiri lagi. Nah cuma ini aja. Makanya jenengan kalau ini wong sakit, kono ing bangsalan wong ngene-ngene, ojo maksa mlebu. Tunggu dulu, lagi ngene-ngene. Ya kan gitu kan? Lah kok sing ora ngaji, ketika masuk bangsal ono wong ngene-ngene ngomong, itu bapak minta apa itu lho? Gini-gini. Berarti orang beliau itu ikut ngaji jamaah itu. Saking pintere, bagaimanapun kondisinya tetap sholat, tapi sholatnya dengan isyarat. Jadi tunggu dulu di luar. Begitu sudah selesai, salam, selesai kan? Nah baru masuk. Jadi kalau sing sakit ngaji, sing milih juga ngaji. Podo ngaji ini. Nah kalau ada salah satu yang tidak ngaji, kayak seperti itu. Ini dikira minta minum. Itu bapaknya minta apa? Kok ngabe ngabe? Itu pelajaran loh Bapak Ibu ya. Jenengan juga begitu. Walaupun dalam kondisi sehat, nanti di rumah belajar. Belajar apa? Sholat dengan isyarat. Pun nanti buatan jenengan belajar. Lo belajar sampean. Siapa tahu sekali waktu jenengan masih bisa berpikir, tapi fisiknya terbatas. Ya, tak terserah, yang penting ada isyarat. Sing penting konsentrasi dengan hati itu menyatu, nyambung. Itu kalau nggak dilatih lupa. Soalnya cuma begini. Ini rukuk atau sujud ya ini. Nah, coba. Ini kalau nggak ada connect dengan ini lupa ibu. Ini sujud, ini berdiri, ini sujud, ini berdiri, ini rukuk. Cuma begini saja, nggak apa-apa. Jadi rumah nganggur begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar berdiri, itidal. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk tahiyat, Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar berdiri lagi kan satu rakaat. Itu kalau nggak dilatih lupa jenengan. Soalnya adanya cuma begini, ya kan? Nah menyatukan begini dengan pikir itu yang masih standar terus dilakukan. Itu kalau nggak dilatih bingung. Saking bingungnya dianggap kalau sakit sudah tidak boleh lagi sholat nggak apa-apa. Nah itu berarti tidak ngaji. Berarti sholat itu kewajiban kan menyatu. Kalau masih punya pikir yang sehat tetap wajib sholat. Kalau sudah tidak boleh sholat lagi, ya toh sudah tidak sholat lagi ketika pikiran sudah tidak nyambung dengan hati. Dalam bahasa Quran namanya sukaro. Sukara itu orang bingung itu orang pikun itu orang yang gila, maaf ya ini ya, setengah gila. Karena apa? Sudah tidak bisa nyambung lagi antara pikiran dan hati. Jam 8 isu mau buka, ya kan? Jam 9 malam mau sholat duhur. Kan nggak boleh itu. Nah ketika ada orang seperti itu jangan marah keluarganya. Itu Allah sudah membebaskan, nggak ada sholat, sudah ditutup lembarannya amalan itu. Tinggal apanya? Ketika sebelum sakit seperti itu baik atau tidak. Kalau sebelum sakit itu baik, maka seterusnya hidup itu dianggap baik sampai meninggal baik. Sehingga orang ini dinamakan husnul khotimah. Tapi kalau sebelum sakit seperti itu kurang apik, ngaji saja itu sulit, sholat juga kadang-kadang
Kok sakit? Maka selama sakitnya ya ngono kuwi. Ora apik. Lah ini khawatirnya kalau nanti terakhir bukan husnul khotimah. Tapi apa? Bisa juga su'ul khotimah. Na'udzubillah. Makanya kita apa? Kapan saja, di mana saja kita menampilkan ibadah yang terbaik. Siapa tahu Allah menguji kita seenak-enak, diuji sakit. Setelah sakit, kesini lagi sudah nggak bisa apa-apa. Jenengan nggak bisa apa-apa sampai berapa hari, sampai bertahun-tahun dianggap baik terus. Itu ayatnya adalah illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang itu tetap mendapatkan ajrun, pahala, ghairu mamnun, terus menerus. Sampai kapan? Sampai meninggal. Bahkan sampai dia di hadapan Allah masih terus menerus kalau diteruskan oleh keluarganya. Itu berarti pesan ketiga ya. Yang pertama apa? Tadi pesan moralnya menyempurnakan hitungan posomu, baik qadha atau fidyah, tergantung kasusnya. Yang kedua, meneruskan apa? Amalan secara istiqomah dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang ketiga, pandai-pandailah kamu menjadi orang yang bersyukur. Apa syukur? Melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang memberi. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Dari sini monggo Ibu Bapak barangkali ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait poin yang ketiga Pak Ustadz, terkait syukur gitu. Tadi kan memanfaatkan yang diberi sesuai dengan yang memberi. Ya, misal qadarullah teh rada pahit nih. Gimana? Qadarullah teh rada pahit. Nah, kan misalnya apa jenenge? Rada pahit. Nggih, kan Keadaannya. Nggih, rada pahit terus bersyukurnya itu bagaimana gitu. Nah, bersyukurnya kan nek misalnya gajian bersyukur ya saumumnya kan tadi. Nggih. Iku lagi mampet terus, bersyukurnya bagaimana? Disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan. Yang paling tahu kondisinya itu siapa? Kita. Jangan memaksakan kepada diri sendiri. Disesuaikan. Kalau rodok pahit, rodok sulit, ya disulitkan. Apanya? Syukurnya. Kalau dulu seumpama syukurnya bisa melakukan sampai seumpama gini ya, syukurnya seumpama sodakonya bisa 500 dulu nyaman. Sekarang kok rodok pahit, anger, ya jangan 500, diturunkan standar kita. Berapa? 200 gitu. Kalau 200 saja rodok sulit, diturunkan lagi. Jadi yang penting rasa kesyukurannya itu nampak, ojo sampai ora nampak sama sekali. Kalau terpaksa nggak bisa, tapi hati kepingin, sudah dapat pahala. Sakjane kepingin, tapi yang dipakai kepingin ini ora ono. Sing penting ono kertas kepingin itu sudah pahala. Walaupun sing dipakai ora ono. Nah begitu. Disesuaikan dengan standar masing-masing. Karena apa? Setiap orang berbeda kemampuannya dan berbeda masalah yang dihadapi. Satunya pahit, satunya kecut, satunya manis. Nah, disesuaikan aja. Kalau pahit ya masa pahit. Kalau kecut masanya kecut, ya kan? Kalau manis masanya manis. Ojo masa pahit digawe masa manis, bahaya, mencampakkan pada diri kita sendiri gitu. Itu. Betul nggih? Gitu. Nggih. Tadi disebutkan kalau ada pekerja
pekerja berat Iya. yang sampai nggak mampu untuk menunaikan kewajiban berpuasa itu tadi ya. Dan kebetulan saja biasanya ya pekerja berat itu kategorinya orang-orang miskin gitu Pak. Iya. Ustaz. Nah itu apa masih juga dibebani untuk bayar fidyah atau fidyah itu bisa untuk diberikan ke keluarganya sendiri? Jadi prinsip Quran itu begini, hadis Rasulullah, yassiru wala tu'assiru. Kamu menghadapi uang kuwe mudahkan, ojo dipersulit. Itu prinsipnya. Gimana caranya? Ono wong pekerja berat, Allah mengatakan dalam Quran, wal yutikunahu, dan termasuk orang-orang yang tidak mampu lagi. Sing dimaksud tidak mampu lagi berpuasa berarti orang termasuk pekerja berat. Wis tidak mampu, ya pekerja berat lagi nggak puasa, berarti dituntut apa tadi? Membayar fidyah. Orang yang mau membayar fidyah itu orang yang tidak mampu juga. Apakah tetap dianjurkan untuk membayar fidyah? Dianjurkannya tetap dianjurkan. Melekat pada dirinya hukum membayar fidyah. Kenapa? Tidak mampu puasa. Tapi kalau dia dipakai fidyah juga tidak ada, ya kan? Maka justru orang ini di sekitarnya itu ada orang Islam yang selalu mengumpulkan uang zakat atau zakat fitrah. Mereka ini berhak diutamakan diberi zakat. Jangan dibiarkan karena sesama Muslim. Ono uang si kerja berat tidak mampu, jangan dibiarkan. Ini menjadi prioritas. Prioritas apa? Masjid jamaah. Masjid memprioritaskan kepada orang ini. Kenapa? Pekerja berat sampai tidak puasa. Tuntutannya kalau tidak puasa membayar fidyah karena kerjanya nggak bisa ditinggalkan untuk keluarga walaupun dapat sedikit kan itu. Sampai dituntut membayar fidyah saja tidak mampu. Masjid bergerak. Apa? Fidyah yang diberikan masjid itu diberikan dia. Setelah orang ini mendapat fidyah dari masjid atau zakat fitrah itu, dia kemudian mendapatkan sesuatu itu yang untuk memfidyahkan. Jadi muter gitu loh. Ya kan? Seperti kasus zaman Rasulullah. Ono wong suami istri lagi masuk Islam, tidak terlalu lama lah masuknya Islamnya itu. Ramadan orang kuat, kumpul suami istri. Lapor kepada Rasulullah, Rasulullah, saya itu ingat saya kebablasan Ramadan kemarin itu kumpul dengan istri saya di siang hari. Walah. Piye kowe kok lupa saya ya Rasulullah? Ya sudah, kamu harus kafarat. Ya kan? Apa? Kamu besok Syawal itu bukan bayar, puasa kafarat untuk menebus dosamu 60 hari puasa berturut-turut. Saya saja sama istrimu. Karena apa? Kamu melakukan itu 2 orang atau 1 orang? Ayo dijawab. 2 orang kan? Sama-sama maunya. Berarti kena hukum kedua-duanya. Berapa hari? 3 bulan. Rasulullah, jangankan 30 hari, 60 hari berturut-turut, 1 bulan saja saya nggak kuat. Ya, seminggu saja saya nggak kuat juga. Kalau kamu nggak kuat poso, ya wis, kamu membayar fidyah. Coba Rasulullah itu meringankan hukum kepada orang yang dihadapi. Siapa yang dihadapi? Itu kan prinsipnya apa? Ojo ngabot-ngabot wong, tapi kalau bisa ringan. Ya tak? Wala tu'assiru, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan tapi jangan dipersulit. Kemampuan orang ini terbatas. Rasulullah, kamu fidyah saja kalau enggak mau apa? Puasa. Fidyah berapa? Ya fidyah 60 orang. Fidyah 60 diberikan kepada orang yang tidak mampu Rasulullah. Iya. Nah
saya itu termasuk golongan orang tidak mampu. Berikan kepada tangga-tanggamu. Ya, saya tidak mampu. Satu RT itu yang paling miskin itu saya. Rasulullah sampai begini. Iya ini. Coba Rasulullah itu ketika ada masalah nggak pernah menghindar, tapi justru memecahkan. Itu namanya fatona Rasulullah itu. Gimana? Aisyah dipanggil. Aisyah, gandum yang di belakang masih ada nggak? Masih 1 karung. Bawa sini. Gandum 1 karung itu diseret Aisyah, dibawa ke depan, diberikan orang itu. Ini bawa pulang. Diberikan siapa Rasulullah? Tangga-tanggamu untuk fidyah. Loh, tonggo saya itu sudah mampu semua. Ya wis fidyah dirimu sendiri. Kurang apa kaya ngono? Masya. Berarti Islam itu datang memecahkan masalah, bukan menimbulkan masalah. Nah, kehadiran jenengan itu juga begitu. Seorang muslim itu kalau bisa hadir dengan memecahkan masalah. Jangan ada masalah menghindar. Nah, kayak Islam itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Orang itu menjadi senang adanya kita. Tidak ada istilah nggak punya. Punya, cuma caranya gimana? Mungkin masyarakatnya belum paham. Makanya itulah pentingnya masjid dimakmurkan. Bukan hanya makmur bersih, tapi lingkungannya juga itu. Nah, jadi masjid itu tahu, masjid ada sajid, ada sajadah. Masjid itu fisiknya bersih, nyata. Kemudian sajid itu diperhatikan jamaahnya, termasuk yang tadi jamaah orang masjid itu kan. Kemudian sajadah, apa kegiatannya itu diperhatikan. Jadi kalau ngurus masjid jangan ngurus fisiknya saja, tapi juga jamaahnya, ya kan? Tapi juga kegiatannya. Nah itu. Nah oleh karena itu orang begini ini seharusnya kembalinya kepada masjid, ya Pak Harun. Sehingga apa? Takmir itu benar-benar bisa mantau. Oh orang ini yang perlu mendapatkan kemakmuran, sehingga Pak senang dengan masjid. Matan di ibu nih, bapak-bapak. Ada lagi ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan Ustadz yang dibahas sesuai unek-unek yang kemarin sempat saya pikirkan. Tadi masalah pakaian ya, dengan cara kita bersyukur menggunakannya untuk sholat, untuk ke majelis taklim. Nah ini yang jadi kendala. Misalkan pakaian itu menurut kita itu corok istilahnya itu kalau dibuat sholat kok koyone wis ora pantes. Kalau kita mau sedekahkan ke orang ini itu barang bekas, kita ada ganjalan di hati. Tapi kalau kita simpan itu kan nanti tetap kena hisab di akhirat. Nah itu solusinya bagaimana Ustaz? Apakah kalau kita buang itu termasuk kufur nikmat atau tidak gitu? Terima kasih. Jadi penting di dalam Al-Quran itu kan ada khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Apa itu? Kalau kamu mau beribadah itu penampilanlah yang terbaik. Tapi kan kadang-kadang orang itu dibalik. Ning masjid opo anane, tapi ketika penampilan resepsi ora ono di ono ke, kan gitu. Iki berarti kurang paham Quran. Quran itu kalau kamu menghadap kepada Allah, hendaklah sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya apa? Bersih, syukur yang belum pernah kamu pakai itu kamu pakai. Karena apa? Itu sebagai tanda syukur. Nah gitu. Ojo menghadap Allah anane. Daster wis 5 tahun. Iya, yang seharusnya sudah dipakai pensiun itu ya masih dipakai, apalagi pakai kaos-kaos yang sembarang. Kalau terpaksa nggak apa-apa ya. Tapi ini dalam waktu yang tidak terpaksa, yang santai. Ojo sampai kita menghadap Allah itu apa adanya. Harus yang ada apa. Dibalik ya, yang ada apa, yang terbaik. Karena apa? Kalau kita
kita menampilkan yang terbaik, Allah sudah mikir, aku ganti yang terbaik lagi. Karena apa? Itu sebagai tanda syukur. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Jadi nampakkan fahaddits itu tampakkan. Kalau ditampakkan yang terbaik, Allah sudah mikir apa? La'azi dan nanti. Tapi barang yang tadi yang tidak terpakai itu bagaimana? Kalau memang sudah tidak terpakai, barangkali ada saudara kita yang ingin pakai, ya kita berikan. Kita ganti lagi kan gitu kan? Artinya apa? Kalau memang tidak ada lagi yang pakai, yang sudah dimusnahkan. Tapi kalau ada saudara kita yang masih ingin memakai pakaian yang layak tas itu, ya kita berikan. Karena kadang-kadang kan kita tidak pakai, bisa juga orang lain itu butuh. Lebih baik kita manfaatkan. Tapi kalau yang akan kita berikan itu sudah tidak manfaat lagi, barangkali sudah tidak layak, ya sudah dimusnahkan, kan itu kan? Gitu. Sehingga tidak apa? Tidak terkesan kepada orang itu diberi cuma buang. Wis ora layak kok diberikan. Nah itu. Ampun. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Kita berdoa Bapak Ibu ya, mendoakan kepada Bapak yang sedang sakit. Ada siapa yang sedang sakit tadi? Nah, ada Pak Supomo yang sedang sakit di rumah sakit ya? Di Sarjito. Kemudian ada Bapak Basori ya, Bapak Basori yang sedang sakit juga. Mudah-mudahan Pak Supomo yang sedang sakit di Sarjito, kemudian Pak Basori sedang sakit di Palang Merah kalau nggak salah ya. Ya, sakit juga, diberikan kesembuhan oleh Allah, gitu. Kembali sehat sehingga bisa bersama-sama dengan kita semuanya beraktivitas seperti biasa. Mari kita berdoa, doa untuk kita, putra putri kita, dan doa kepada jamaah kita yang sedang sakit, terutama adalah Pak Supomo dan Pak Basori, mudah-mudahan kembali sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha wa min ilmi la yanfa wa min nasbi la tasba wa min du'ai la yusma. Allahumma inni nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Allahumma ghfir li dzunub allati tahtikul isam. Allahumma ghfir li dzunub allati tumzilun niqam. Allahumma ghfir li dzunub allati tughayyiru ni'am. Allahumma ghfir li dzunub allati tabbisu du'a. Allahumma shfi ya Allah la sifaan illa sifauka, sifaatan tamatan la yughadiru saqama. Allahumma shfi ya Allah la sifaan illa sifauka, sifaatan tamatan la yughadiru saqaman. Khususan illa Bapak Supomo dan Bapak Basori. Allahumma shfi ya Allah la sifaan illa sifauka, sifaatan tamatan la yughadiru saqaman. Allahumma ftah abwabal khair, Allahumma ftah abwabal nikmah, Allahumma ftah abwabal barakah, Allahumma ftah abwabal nikmah, Allahumma ftah abwabas salamah, Allahumma ftah abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i,
Allahumma afini fi basari birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazri wa a'udzubika minal azazi wal kasli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.